Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Lain, NPM 2208206176 dari angkatan 2022 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit abses paru di blok respiratori. Nah, kita mulai dengan definisi dan klasifikasi. Nah, pada definisi, nah apa sih abses paru itu? Abses paru ini definisikan sebagai nekrosis parenkim, paru, dan kavitas akibat infeksi. Perkembangan abses paru ini menunjukkan jumlah mikroorganisme yang tinggi serta pembersihan mikroba yang tidak memadai dari saluran udara. Bakteri anaerob adalah organisme penyebab paling umum untuk abses paru. Nah, bakteri aerob atau fakultatif seperti Streptococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Nocardia spp, dan organisme gram negatif, serta patogen non-bakteri seperti jamur dan parasit juga dapat menyebabkan pembentukan abses. Kemudian kita lanjutkan ke klasifikasi. Nah, klasifikasi ini terbagi menjadi tiga, berdasarkan durasi, etiologi, dan cara penyebarannya. Yang berdasarkan durasi ini terbagi menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Akut itu dalam akut itu dia dalam rentang waktu kurang dari 6 minggu, sementara kronik itu lebih dari 6 minggu. Kemudian yang etiologi, yang primer dan sekunder, pada primer ini terjadi pada paru-paru yang sebelumnya sehat, tanpa adanya penyakit paru yang mendasari. Sementara yang sekunder ini disebabkan oleh penyebaran infeksi dari penyakit paru yang sudah ada sebelumnya, atau dari lokasi lain dalam tubuh, seperti obstruksi bronkus, penyebaran hematogenik, penyebaran langsung dari infeksi mediastinum, dari subcranium, dan penyakit paru yang menyertai. Kemudian dari cara penyebarannya ada dua, yaitu bronkogenik dan hematogenik. Bronkogenik ini melalui saluran pernapasan, sementara hematogenik ini melalui dari peredaran darah. Kemudian kita lanjut kepada bagian faktor risiko. Nah, faktor risikonya ini terdapat 4 yang paling umum, yaitu aspirasi, penyakit paru kronis, kondisi imunokompromis, dan kebiasaan buruk. Nah, aspirasi ini merupakan penyebab paling umum, di mana bahan dari mulut itu, yaitu bakteri atau perut, yaitu asam lambung, masuk ke paru-paru. Nah, ini sering terjadi pada pasien dengan riwayat penyakit gigi, dismotilitaritas esofagus, gangguan kejang, dan kondisi neurologis yang menyebabkan disfungsi bulbar, yaitu sel epitel pada paru yang tidak bisa mengatasi apa yang masuk, infeksi, dan bahkan jadi pneumonia dulu. Nah, jika tidak diobati, ini dapat terjadi pembentukan nanah, yaitu abses paru. Kemudian penyakit paru kronis ini seperti COPD, bronkiektasis, atau tuberkulosis. Nah, mereka ini dapat melemahkan mekanisme pertahanan paru, maka jaringan paru akan rusak, sehingga lebih rentan terkena infeksi dan pembentukan abses. Kemudian yang ketiga ada kondisi imunokompromis, yaitu penggunaan kortikosteroid atau imunosupresan bisa menurunkan kerja sistem imun sehingga rentan terkena infeksi. Dan yang terakhir itu adalah kebiasaan buruk seperti alkoholisme dan merokok, karena zat yang terkandung di dalamnya ini seperti bahan keras dan nikotin dapat merusakkan saluran pernapasan dan mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan. Next. Kemudian kita lanjut ke gejala. Nah, pada gejala ini memiliki gejala yang khas, yaitu yang pertama adalah batuk berdahak. Nah, batuk berdahaknya ini merupakan yang paling sering terjadi. Batuk dahak ini terus-menerus, warnanya kuning hijau sampai kecoklatan, berbau busuk dan kental, yang merupakan dahak yang bercampur dengan pus atau nanah. Kemudian ada demam. Nah, demam ini sering disertai demam tinggi, gigil, keringat malam, dan rasa tidak enak badan dikarenakan adanya infeksi atau reaksi inflamasi. Kemudian nyeri dada pleuritik. Ini yang merupakan rasa sakit tajam atau menusuk yang terlokalisasi di satu sisi dada atau kedua sisi dada. Nyeri ini dapat menjadi lebih terasa saat menghirup atau batuk. Kemudian ada sesak napas, yaitu sesak karena akumulasi pus di dalam paru dan napas jadi lebih pendek karena penumpukannya. Kemudian ada nafas bau dikarenakan dahak yang bau tadi dan merasa gejala lebih ringan bila posisi miring ke sisi yang sakit. Uh, karena pusnya itu bikin sesak, jadi kalau miring itu dapat mempengaruhi distribusi udara dalam paru dan mengurangi tekanan pada area yang terkena abses. Kemudian kita lanjutkan kepada cara menegakkan diagnosisnya, dimulai dengan anamnesis. Nah, pada anamnesis ini tentu saja kita bertanya mengenai gejalanya terlebih dahulu. Kemudian kita bertanya tentang riwayat penyakit terdahulu seperti sakit gigi, COPD, autoimun, dan lain-lain. Kemudian kebiasaan merokok, alkohol, dan juga kita tanyakan riwayat penggunaan obat seperti obat-obat imunosupresan dan riwayat gizi, apakah nafsu makan dan berat badannya turun karena nggak selera makan dan kelelahan akibat infeksi. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada pemeriksaan fisiknya. Pada pemeriksaan fisik ini biasanya terdapat pada paru yang sakitnya. Nah, kita lanjut. Yang pertama itu biasa kita lakukan vital sign terlebih dahulu. Nah, pada vital sign ini biasanya dia terdapat demam dikarenakan infeksinya.
Kemudian frekuensi napasnya biasa dia meningkat dikarenakan sesak atau takipnu. Kemudian pada pemeriksaan lokalisasi paru, diinspeksi terlihat ketinggalan bernapas karena pus yang ada di dalam paru jadi mengganggu kapasitas paru untuk mengembang. Dadanya biasanya menonjol karena adanya ranah. Kemudian pada palpasi, fremitusnya melemah karena adanya akumulasi cairan pada paru. Pada perkusi, dari yang normalnya sonor dapat menjadi redup karena adanya akumulasi cairan pada paru. Dan pada auskultasi itu, suara nafas yang biasanya vesikular, dia berubah menjadi bronkial atau trakeal. Nah, pada pemeriksaan penunjang, eh, seperti biasa kita mulai dari darah lengkap. Nah, pada darah lengkap ini biasanya terdapat leukositosis dikarenakan adanya infeksi. Kemudian dapat kita minta chest X-ray atau thorax dan juga CT scan. Nah, pada fototoraks yang sebelah kiri, fototoraks ini menunjukkan pada lobus bagian kanannya itu terdapat air fluid level dan dinding tebal dan juga ada kavitas. Kemudian pada CT scan yang pada gambar kanan, nah gambar CT aksial dari lesi yang sama sekali lagi menunjukkan air fluid level dan dinding tebal di sekitarnya yang diperkuat dengan kontras serta kantong udara dalam masa yang mengindikasikan nekrosis. Kemudian kita lanjut pada tata laksana. Nah, tata laksana kita mulai dari yang farmakologi. Terapi utama pada tata laksana farmakologi ini merupakan uh, dua uh, merupakan dua antibiotik. Kenapa sih dia diberikan dua antibiotik? Itu dikarenakan abses paru ini sering kali memerlukan pengobatan dengan dua jenis antibiotik secara bersamaan untuk mencakup spektrum yang luas terhadap berbagai jenis bakteri yang mungkin menjadi penyebab infeksi. Nah, hal ini penting karena abses paru ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri polimikroba yang artinya terdapat lebih dari satu jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi dalam abses paru. Nah, biasa antibiotik yang diberikan itu adalah clindamycin, atrometrodinazol ditambah dengan amoxicillin atau cefixim atau juga ceftriaxone. Kemudian ada juga terapi simptomatik yaitu mukolitik dan analgetik. Mukolitik dapat diberikan amproxol dan analgetiknya dapat diberikan paracetamol ataupun ibuprofen. Dan yang terakhir itu adalah tata laksana non farmakologi. Tata laksana non farmakologi yang dapat dilakukan itu adalah torakosintesis terapeutik, merupakan prosedur menggunakan jarum atau kateter dimasukkan melalui dinding dada ke dalam rongga pleura untuk mengeluarkan cairan yang dapat menyebabkan tekanan pada paru atau menyebabkan gejala lain seperti sesak napas. Kemudian ada thorax drain atau chest tube. Ini merupakan tabung karet atau plastik yang dimasukkan ke dalam rongga pleura untuk mengeluarkan udara atau cairan yang berlebih dari rongga dada. Ini merupakan prosedur yang lebih invasif dibandingkan dengan torakosintesis. Nah, torakosintesis terapeutik dan sering digunakan untuk kondisi yang lebih kompleks. Kemudian pada edukasi, kita dapat mengedukasi untuk jaga kebersihan gigi dan mulut, atasi penyakit terdahulu, dan tidak mengkonsumsi alkohol dan berhenti merokok. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu diagnosis banding. Nah, pada diagnosis banding ini, ya dapat dibedakan berdasarkan gejala dan berdasarkan fototoraks dan CT scan. Yang berdasarkan gejala itu ada tuberkulosis, pneumonia, bronkiektasis. Nah, tuberkulosis ini bedanya yaitu adalah batuk berdahaknya ini nggak bau dan batuknya itu di atas 2 minggu. Biasanya juga ada riwayat kontak dengan orang yang memiliki tuberkulosis. Kemudian pneumonia ini, batuk berdahaknya ini juga tidak bau, tetapi pada fototoraksnya ini terdapat konsolidasi homogen. Nah, yang bronkiektasis ini, dia dahaknya berbedanya itu adalah dahaknya memiliki 3 lapis, yaitu busa, mukoid, dan purulen atau pus. Dan pada fototoraksnya itu terdapat honeycomb appearance. Kemudian kita lanjut, ada yang berdasarkan fototoraks dan CT scan. Yang pada berdasarkan CT scan ini merupakan MVMA loculated, itu salah satu komplikasi dari abses paru, yaitu pengumpulan cairan dalam rongga pleura yang tampak terbatas dan terlokalisasi. Cairan ini dapat memiliki karakteristik septasi atau septum yang menunjukkan pembatas alami oleh jaringan fibrotik di dalam rongga pleura. Dan yang terakhir yaitu adalah tumor paru. Nah, pada fototoraks ini terdapat konsolidasi tapi tidak ada kavitasnya. Itu terdapat point lesion appearance. Nah, dan dia juga tidak memiliki demam. Nah, itu saja ini referensi yang saya ambil ada dari buku dan dari artikel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.